Oke, kerabat Andalas TV, kita lanjutkan perbincangan kita soal pahlawan kita, Khatib Sulaiman. Ajo, tadi kan cukup padat ya dan sangat kolaboratif lah untuk Khatib Sulaiman dengan Jepang. Tapi pada hakikatnya dia bertujuan untuk mengambil ilmu dari Jepang lalu dimanfaatkan untuk kemerdekaan di negara kita. Iya. Setelah kemerdekaan, apa posisi yang diambil oleh Khatib Sulaiman dan apa yang dilakukannya? Oke, baik, terima kasih Hajo Rudi dan kemudian pada Kerabat, Andalas TV. Khatib Sulaiman di awal-awal kemerdekaan itu mempunyai pengaruh ya dan cukup besar, termasuk di ketika proklamasi itu telah dikumandangkan di Jakarta. Dan tidak otomatis tanggal 17 itu juga diketahui, tanggal 17 juga di Sumatera Barat ya. Ternyata baru dua hari kemudian baru diketahui dan kemudian direspon oleh beberapa tokoh yang ada di Sumatera Barat. Nah, Khatib Sulaiman waktu itu ada di Padang Panjang. Dan kemudian dari berita ya proklamasi tadi itu Muhammad Syafi'i itu meminta Khatib Sulaiman beberapa pendapat ya, termasuk dari Khatib Sulaiman. Dan akhirnya 2 hari kemudian itu baru diumumkan mengenai proklamasi kemerdekaan itu ya di Sumatera Barat, bertempat di gedung Balai Perjuangan ya, Penerangan Pemuda ya, yang ada di Pasamudia. Itu merupakan gedung bersejarah. Gedung itu di sanalah pertama kali diumumkan, dan kemudian juga di sana juga lah terbentuknya Komite Nasional Indonesia Daerah Sumatera Barat ya, yang waktu itu juga Khatib Sulaiman menjadi salah seorang anggota dari KNID itu. Dan kemudian di gedung itu juga Muhammad Syafi'i dilantik sebagai residen Sumatera Barat. Ya, itu adalah pada masa Indonesia Merdeka. Dan Khatib Sulaiman Sumatera Tengah, Sumatera Barat. Sumatera Barat pada masa itu, belum Sumatera Tengah. Dan selanjutnya Khatib Sulaiman dalam periode berikutnya ya, itu beberapa kali menduduki pos-pos penting ya di birokrasi. Misalnya saja pada tahun 1946 ya, ia pernah menjabat sebagai Kepala Jawatan Kemakmuran ya, dari Provinsi Sumatera Barat. Dan kemudian juga Khatib Sulaiman menjadi panitia pembentukan dari Provinsi Sumatera Tengah ya. Dia menggagas itu. Kemudian ia terpilih sebagai anggota KNIP ya, anggota KNIP, anggota Komite Nasional Indonesia Pusat ya, yang piagamnya itu ditandatangani oleh Bung Karno. Jadi ada beberapa orang waktu itu yang disahkan oleh Bung Karno ya, dan kemudian diberikan sertifikat sebagai anggota KNIP. Nah, di masa memasuki tahun 1947 ya, ketika terjadinya agresi militer dan kemudian Nika atau Belanda berusaha untuk kembali menguasai Indonesia ya. Waktu itu Bung Hatta itu dari Tapanuli ya, itu mobilnya itu ditembak-tembak oleh Belanda. Karena memang Bung Hatta waktu itu ingin pergi ke Bukit Tinggi, tapi melalui Sibolga waktu itu. Dan akhirnya berhasil lolos, dan sesampainya di Bukit Tinggi ya, tepatnya itu di Gedung Triarga sekarang ya, di Istana Kepresidenan Istana Wakil Presiden ya. Hatta waktu itu sudah ditunggu oleh jajaran dari pimpinan partai politik. Ada dari Masyumi, kemudian ada dari PSI, kemudian ada dari Partai Sosialis ya, kemudian ada juga dari PKI, kemudian ada dari PNI, semuanya berkumpul di Istana Wakil Presiden itu.
mereka merencanakan untuk membentuk Front Pertahanan Nasional. Jadi ini merupakan sebuah front yang bertugas untuk mengkoordinir ya kekuatan-kekuatan dari laskar rakyat ya yang dibentuk oleh partai politik. Jadi waktu itu partai politik sudah ada mempunyai laskar-laskar. Dan dalam pertemuan malam itu ya terpilihlah Hamka sebagai ketuanya ya, kemudian wakilnya itu adalah Khatib Sulaiman. Ya, jadi memang Khatib waktu itu bertindak sebagai sekretariat di dalam proses penetapan struktur tadi itu. Nah, akhirnya jadilah mereka berkolaborasi antara Hamka dengan Khatib Sulaiman untuk Front Pertahanan Nasional. Pada tahun 1947 itu juga menjelang PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia, Gubernur Militer Sumatera Tengah, Mr. Muhammad Rashid, Sultan Muhammad Rashid, waktu itu sudah mengeluarkan sebuah surat ketetapan untuk membentuk beberapa badan ya di Sumatera Barat yang digunakan yang bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaan. Pertama itu ada namanya MPRD ya, Markas Pertahanan Rakyat Daerah. Kemudian ada yang disebut dengan MPRK ya, Markas Pertahanan Rakyat tingkat kecamatan ya. Kemudian ada yang disebut dengan BPNK. Ya, ini ada Balai Pertahanan Nagari dan Kota, BPNK. Kesemuanya ini ditujukan adalah untuk mempertahankan itu kemerdekaan itu sampai nantinya terjadinya agresi militer. Agresi militer pada Desember tahun 1948 di mana Belanda waktu itu menyerang Yogyakarta ya, kemudian menahan Bung Karno, kemudian Bung Hatta, kemudian beberapa orang petinggi Republik lainnya. Mereka kemudian diasingkan kalau nggak salah ke Pulau Bangka. Iya. Dan saat itu mulailah orang-orang ini, para pejuang ini bergerilya. Iya. Dan ketika beberapa orang petinggi ini sudah ditahan oleh Belanda, Mr. Syafruddin Prawira Negara, yang merupakan Menteri Kemakmuran kalau nggak salah itu diminta waktu itu ya, sebelum PDR itu sudah diwanti-wanti oleh Muhammad Hatta, oleh Bung Hatta, untuk membentuk pemerintah pelarian, pemerintah darurat, apabila pemerintah pusat ini itu nanti ditawan oleh Belanda. Karena Bung Hatta sudah memprediksi itu. Nah, sampai akhirnya atas inisiatif dari Mr. Syafruddin Prawira Negara dibentuklah pemerintah darurat Republik Indonesia. Ya, yang pada awalnya Bukit Tinggi dan kemudian berpindah-pindah ya di Halaban, dan di sanalah dibentuk kabinet pertama kali itu. Dan di Halaban inilah nanti berpencarlah kubu ini, satu ke Kota Tinggi dan satu lagi ke arah Bidar Alam dan sebagainya. Jadi Khatib waktu itu di mana? Khatib Sulaiman waktu itu mendampingi Mr. Sultan Muhammad Rashid. Ya, karena dia merupakan asisten dari Gubernur Militer Sumatera Tengah bersama dengan Julian Muhammad. Ya. Jadi kedua-dua orang ini berasal dari Partai Sosialis, ya, Partai Sosialis Indonesia. Dan Khatib waktu itu sudah didaulat sebagai ketua MPRD sekaligus membentuk inisiator dari BPNK yang kita sebutkan tadi. Jadi memang Khatib di tahun 1948 sampai 49 itu memang sibuk sekali, warawiri di beberapa daerah untuk pembentukan BPNK, kemudian dia balik lagi ke Kota Tinggi karena waktu itu kan transportasi belum secanggih sekarang ya, belum ada. Termasuk sekali bentrok lah dengan Belanda ya, dengan Nika waktu itu. Kadang dengan berjalan kaki aja tuh sampai puluhan kilometer gitu kan. Sementara pusat mereka itu kan ada di Kota Tinggi itu. Dan kemudian pada bulan Januari 1949 ya, itu sudah ada rapat waktu itu di Kota Tinggi itu untuk
eh, mengadakan rapat rahasia. Rapat rahasia itu ditujukan adalah untuk menyolidkan kembali perjuangan ya, termasuk juga di Laskar Rakyat dan perebutan kota Payakumbuh waktu itu sebagai basis waktu itu, basis untuk perjuangan mereka. Dan waktu itu ada 2 opsi yang akan mereka pilih. Pertama di daerah Baru Gunung. Baru Gunung itu pasti di daerah Mudia ya, ibu kota. Satu lagi itu di daerah Situjobatua. Ya, waktu itu memang Situjobatua dianggap sebagai daerah yang cukup terisolir dan tidak akan bisa dicapai oleh Belanda. Itu pemikiran yang waktu itu dilontarkan oleh seorang militer yang bernama Kapten Makinuddin ya, Makinuddin HS. Dan kenapa tidak dipilih Baru Gunung? Karena Belanda waktu itu memang berusaha untuk menerobos masuk ya ke benteng pertahanan dari Kota Tinggi. Dan memang benar ternyata Belanda berhasil masuk ke Kota Tinggi. Tapi sebelum mereka masuk, para petinggi ini sudah berpencar. Dan waktu itu otomatis Kota Tinggi kosong waktu itu. Nah, Khatib Sulaiman itu masih berada di daerah Agam. Dia betul sedang membentuk barisan-barisan ya BPNK di sana. Dan ia baru balik itu sekitar Februari 1949 itu ke Kota Tinggi lagi. Di sana ia mendapatkan mendengar keputusan akan diadakan rapat rahasia yang awalnya sebenarnya bukan dipimpin oleh Khatib Sulaiman, tapi akan dipimpin oleh Sultan Muhammad Rashid sebagai gubernur militer Sumatera Barat pada masa itu. Tapi karena Sultan Muhammad Rashid berhalangan hadir, beliau kemudian menugaskan kepada Juwair Muhammad ya sebagai asisten beliau juga selain dari Khatib Sulaiman. Tapi karena Khatib waktu itu menggebu-gebu ya, dia ingin, padahal dia baru balik dari karena kelelahan dari medan tempur, dia kelelahan dan Juwair melihat bajunya itu sudah robek-robek waktu itu, karena dia harus masuk hutan belantara ya, dan sangat kelelahan sekali. Pada malam hari itu Juwair Muhammad memberikan sepatu bootnya, sepatu yang tinggi itu, kemudian juga kain sarung kepada Khatib Sulaiman itu, dan satu potong baju kalau tidak salah. Akhirnya Khatib Sulaiman pada tanggal 13 atau 14 Januari 1949 itu bergerak dari Kota Tinggi menuju ke Situjobatua. Itu berapa kilo atau puluhan kilo nggak salah. Ditempuh dengan berjalan kaki. Dan itu untuk mengikuti rapat rahasia tadi ya? Untuk mengikuti rapat rahasia. Memimpin, bukan apalagi memimpin rapat rahasia tadi. Dia hanya dikawal oleh satu orang saja waktu itu, Khatib Sulaiman. Dan Kapten Makinuddin HS waktu itu memang sudah memerintahkan kepada para pemuda yang tergabung dalam BPNK untuk memotong jalur masuk ke Situjobatua. Jadi ada beberapa jembatan Batang Ageng termasuk itu diruntuhkan. Pokoknya akses masuk ke Situjobatua itu harus diruntuhkan dan tidak bisa dilalui oleh Belanda. Juga termasuk menjelang tempat rapat itu digalilah parit ya, yang digunakan nantinya sebagai benteng pertahanan gitu. Kalau misalnya Jepang misalnya Belanda masuk ya, Sekutu masuk, maka mereka dari lubang-lubang tadi itu akan menyerang. Dan kemudian batang-batang pohon ditebang di pinggir-pinggir jalan ya untuk menyulitkan gerakan misalnya apabila truk masuk dan lain sebagainya. Dan Khatib Sulaiman itu sampai pada 14 Januari 1949 di Lurah Kinci ya,
Nama daerahnya itu Lurah Kincia karena memang bentuknya seperti lekukan. Ya. Dan kemudian di sekitar dan di sekitar rumah-rumah dari Makinuddin itu memang banyak kinci ya gitu. Karena memang di situ itu adalah area sawah gitu. Dan pada malam harinya ya, pada malam hari itu berlangsunglah rapat rahasia tadi yang dihadiri oleh pejabat sipil, bupati, militer, Kabupaten 50 Kota, Arisun Sultan Alamsyah, kemudian ada Kapten Tantawi, kemudian ada Kolonel Dahlan Ibrahim dan beberapa orang lainnya ya. Dan waktu itu dipimpin oleh Khatib Sulaiman sebagai ketua rapat ya, yang mewakili, yang menjadi ketua MPRD. Akhirnya disepakatilah rapat untuk merebut kembali kota Payakumbuh dan menyolidkan perjuangan ya untuk PDRI ini sampai membicarakan strategi merebut kota Payakumbuh. Dan menjelang subuh tanpa diduga itu terjadi serangan tiba-tiba ya dari tentara Belanda. Itu dari arah puncak dari arah tebing itu. Jadi rupanya mereka masuk itu melalui ladang, kemudian menuju ke arah timur. Sementara yang dipertahankan itu justru dari arah barat yang basis pertahanannya itu. Mereka dihujani peluru dari atas dan memang beberapa peserta rapat ya yang memang berdomisili di sekitar Kabupaten 50 Kota dan Payakumbuh itu memutuskan pulang malam hari itu juga. Jadi setelah rapat mereka kembali, tapi mereka yang tinggal di sana itu berdiam tidur di rumahnya peserta rapat itu, di rumah Makinuddin. Dan di sanalah mereka diserang, kemudian salah orang dari spionase ya ahli tembak ya, sniper Belanda itu tiba tepat di depan rumah itu menggunakan senjata brand itu, senjata mesin itu yang banyak peluru itu, dan kemudian menghujani rumah itu. Khatib waktu itu berteriak kepada Kolonel Dahlan Ibrahim, ada sniper di depan itu katanya. Dan Dahlan waktu itu menembak ke sana, ternyata ada 2 orang gitu. Ternyata ada 2 orang, dan Khatib waktu itu dengan pistol dia memegang pistol, dan kemudian di tangan kirinya itu dia membawa kain sarung ya, dan di dalam kain sarung itulah seluruh surat-surat tugas negara ya, termasuk juga surat tugas dari Sultan Muhammad Rashid itu tetap ia pegang, dan ia nggak mau melepaskan itu. Sampai akhirnya Khatib pun tertembus dari punggung, kemudian tembus ke dadanya. Ditembak dari belakang. Dan akhirnya Khatib tewas di Lurah Kincia itu. Dan ketika sudah tidak ada lagi perlawanan, Belanda masuk dan kemudian membunuhi semua yang ada di sana. Tidak ada yang selamat. Hanya 1 orang yang selamat. Waktu itu kalau nggak salah Wedana dia bersembunyi di sebuah ruangan yang tertutup oleh kayu. Dan Belanda tidak tahu itu. Dan dialah yang menjadi saksi mata ya, saksi peristiwa dari peristiwa penembakan terhadap Khatib Sulaiman dan beberapa orang petinggi lainnya. Termasuk Kapten Tantawi dan kemudian Mr. Arisun tadi, Arisun Sultan Alamsyah tadi. Dan kejadian itu dikenal dengan peristiwa Setuju itu. Betul. Peristiwa Setuju Batu itu terjadi tanggal 15 Januari 1949. Nah, jadi itu bagian dari diketahuinya memang karena ada mata-mata juga atau iya, ternyata memang ada mata-mata gitu. Ternyata ada pejuang ini, militer ini yang berkhianat ya, yang membocorkan rahasia
kepada Belanda waktu itu. Ya kalau tidak dari mana Belanda tahu gitu kan? Masuk Bahwa jalan ada dari bahwa- mana harus masuk Iya, ya. dari mana harus masuk. Kenapa kok bisa mereka tahu gitu? Nah, setelah semuanya tewas, Belanda kemudian membunuhi ya orang-orang yang ditemukannya sepanjang jalan. Oh, dibunuh semua Dibunuh sepanjang semuanya. Termasuk juga ditemukan ternaknya dirampas, kemudian apapun yang ditemukan akan mereka rampas gitu. Kalau orang ditemukan dibunuh orang. Iya. Nah kemudian setelah pagi tiba, jasad-jasad dari para peserta ini yang rencananya itu akan dibawa ke Koto Tinggi, ternyata nggak jadi gitu. Dari pemilik tanah yang ada di sekitar yang di Lurah Kince itu, kemudian meminta agar jasad mereka dikuburkan tepat di sana saja. Kalau nggak salah itu jaraknya hanya beberapa meter dari kejadian tadi itu. Dari kejadian. Ya, dari tempat lokasi kejadian. Berarti masyarakat di situ nggak dibunuh ya? Masyarakat itu banyak yang dibunuh, banyak yang dibunuh oleh Belanda. Tapi yang dimakamkan di sana itu hanya peserta rapat yang tewas di rumahnya atau di sekitar rumah Makinuddin HS. Pejabat sipil, kemudian ada pejabat militer juga. Nah, pada tanggal 15 Januari 1949 mereka kan tewas, 15 Januari itu. Kemudian pada beberapa hari kemudian istri dari Khatib Sulaiman, dia bernama Yunidar, itu nggak tahu sama sekali kalau Khatib Sulaiman ini sudah tewas. Padahal sebelumnya Khatib ini itu sering berkabar dengan istrinya, sering menuliskan surat pada istrinya, dan kemudian disampaikan apa saja keinginannya untuk mempertahankan kemerdekaan dan bagaimana gagasannya. Kadang-kadang juga ia sering menyelipkan uang di dalam suratnya itu. Dan terakhir itu ketika ia akan bertolak ke Setuju Batua, sebenarnya dia sudah membuatkan sebuah puisi untuk istrinya gitu. Ternyata puisi inilah puisi terakhir, namun ternyata puisi yang sudah dititipkannya kepada Kolonel Dahlan Ibrahim itu nggak sampai gitu. Baru dia sampaikan nantinya kepada Hamka lagi tentang puisi. Kolonel Dahlan Ibrahim waktu itu nggak di situ ya? Ya, ikut dalam itu. Tapi nggak ikut yang terbunuh ya? Tidak terbunuh dia. Dan akhirnya baru diketahui sekitar beberapa hari kemudian, Sultan Muhammad Rashid itu melalui mata-mata ya, itu kemudian mengirimkan surat berita kematian Khatib Sulaiman pada istrinya. Ya, kepada Yunidar, istri dari Khatib Sulaiman. Di sana Sultan Muhammad Rashid menyatakan, selama pemerintah masih ada, maka kami akan menanggung segala beban hidup dari mendiang Khatib Sulaiman. Itu adalah janji dari Gubernur Militer Sumatera Barat, Mr. Sultan Muhammad Rashid. Oke, Ajo, terima kasih atas bincang-bincang kita, atas pengetahuannya tentang Khatib Sulaiman dan dari kecil masa pergerakan dan sampai pada peristiwa Setuju. Terima kasih aja. Demikian catatan perjalanan sejarah dari seorang tokoh perjuangan Khatib Sulaiman. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan menjadi nilai-nilai yang berharga bagi para kerabat. Dan sampai jumpa.